Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Ia adalah seorang pahlawan nasional dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan proklamasi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang tokoh penculik Soekarno-Hatta pada malam menuju pembacaan proklamasi ini, kami meminta Anda untuk mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dengan begitu, maka Anda telah menjadi 1000 subscriber pertama untuk channel ini. Dalam buku Soekarni Kartodiwirjo, Hidup Bersahaja Sepanjang Hayat, terbitan Kemendikbud, disebutkan bahwa Soekarni lahir di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar pada 14 Juli 1916. Ayahnya Dimun Kartodiwirjo merupakan keturunan dari Eyang Onggo, salah satu orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro. Sejak kecil Soekarni telah memperoleh pendidikan formal mulai dari HIS, Mulu, dan Kuek School. Namun di samping itu, Soekarni juga pernah menimba ilmu di Mardusiswo, sebuah sekolah yang dipimpin oleh tokoh nasionalis Muhammad Anwar dari Banyumas. Dari sinilah ia memperoleh semangat nasionalisme dan anti penjajahan yang melekat erat pada dirinya. Sejak remaja, ia telah aktif dalam pergerakan, meski sebenarnya ia merupakan keturunan dari keluarga yang memperoleh privilege. Dan sejak muda, ia telah menjadi perhatian dari PID atau Polisi Intel Hindia Belanda. Soekarni pernah aktif dalam Perhimpunan Indonesia Muda. Pada tahun 1936, karena dinilai sebagai orang radikal dan ekstrim, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Soekarni sebagai buronan. Ia pun sempat menjadi pelarian politik dan hidup berpindah-pindah selama beberapa tahun hingga ke Kalimantan. Ia akhirnya tertangkap dalam persembunyiannya di Balikpapan pada tahun 1940. Ia dipenjara dan baru dilepaskan setelah kekalahan Belanda atas Jepang pada tahun 1943. Di zaman Jepang, Soekarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang saat itu telah diakuisisi oleh Jepang. Kabar menyerahnya Jepang mulai tersebar pada 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan di Indonesia menimbulkan gejolak di kalangan kaum muda yang menuntut agar kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Dalam momentum ini, Soekarni bergabung bersama para kalangan muda revolusioner seperti Khairul Saleh dan Wikana. Golongan muda ini berbeda haluan dengan golongan tua yang tidak ingin tergesa-gesa. Proklamasi kemerdekaan yang terburu-buru dinilai justru akan membuat Jepang mengamuk. Padahal di sisi lain, golongan muda khawatir bahwa Belanda bersama pasukan sekutu akan kembali mengambil alih pemerintahan. Setelah berbagai pendesakan dari kalangan muda tidak ditanggapi, mereka akhirnya membuat rencana untuk menculik Soekarno-Hatta dan memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan Soekarni menjadi pemimpin dari aksi penculikan itu bersama beberapa orang lain seperti Khairul Saleh, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, dan Dr. Sucipto. Soekarno dan Hatta diculik pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945. Setelah berbagai pertimbangan dan silang pendapat antara kalangan muda dan kalangan tua, proklamasi kemerdekaan akhirnya benar-benar dibacakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Isi dan penulisan naskah dilakukan pada malam hari sebelum itu dalam rapat PPKI di kediaman Laksamana Maida. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarni sempat bertugas sebagai pimpinan Komite Van Akti, sebuah badan penyebaran berita proklamasi. Ia juga pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Karir politik Soekarni terus berlanjut. Pada tahun 1948, bersama Tan Malaka ia ikut mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba. Ia pun sempat menjadi anggota Dewan Konstituante setelah pemilu 1955. Setelah Dewan Konstituante dibubarkan, Soekarni sempat ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Meski sama-sama berhaluan komunis, Partai Murba adalah seteru dari Partai PKI. Partai Murba sempat dibekukan oleh Soekarno pada tahun 1965 dan Soekarni juga sempat dipenjara. Tetapi ia langsung dibebaskan di awal kekuasaan Orde Baru dan sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Soekarni digelari pahlawan nasional melalui SK Presiden pada tanggal 6 November 2014. Soekarni tutup usia pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten channel ini, maka bantu kami dengan menekan like, meninggalkan komentar,
serta menekan tombol subscribe yang ada di bawah.